Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar orang baik? Sehat? Alhamdulillah rabbil alamin ya. Ketemu sama Mas Teh lagi di kesempatan pagi, siang, sore hari ini. Edisi siar ke-8 Juni 2021 dan ada kabar nggak bagus dari Mas Tulus. Jadi semua video, bukan video tapi ada beberapa data video yang sudah Mas Tulus rekam tapi belum Mas Tulus tayangin. Terus data-data soal YouTube, video opening, video closing, semua terreset di HP-nya Mas Tulus yang ini. Masya Allah, kabar yang kurang baik di pagi hari ini ya. Terreset secara otomatis, jadi semua datanya hilang. Nggak tahu nih siapa, ada bisa bantuin nggak sih ngedit video gitu? Karena jujur aku tuh nggak bisa ngedit video guys. Aku tuh rada-rada kayak kok pinter, jadi kalau ngedit kayak gitu agak susah. Sementara pokoknya video tayangnya dengan apa adanya ya teman-teman ya. Sampai Mas Tulus nemu editor yang bisa bantu. Paling mentok sih tak oprek-oprek imam ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam para subscriber Big Tulus Official semuanya yang selalu menunggu video-video terbaru dari Mas Tulus. Sorry kemarin gak ada vlog, biasa adanya cuman yang live lagi kerimbat aja. Karena seperti yang kalian tahu, hari Senin itu adalah hari istirahatnya Mas Tulus. Hari Mas Tulus dimana harus betul-betul fit istirahat. Dan hari ini di hari Selasa tanggal 8 Juni 2021, hari ini insya Allah kita bakal ada pertemuan juga. Jadi Mak Lucy kan kemarin ulang tahun, dan insya Allah kita bakal guys. Nah, insya Allah kita bakal makan bersama hari ini. Entah di sini, entah di mana, rencananya masih belum diselesaikan. Maksudnya belum ada kabar selanjutnya. Tapi yang pasti hari ini. Makanya Mas Tulus syuting pagi-pagi setelah duha, langsung syuting aja. Dan aku sih tertarik banget hari ini pengen ngebahas sesuatu lagi yang berhubungan dengan Merapi. Karena masih panjang pembahasan kita soal Merapi ini, masih panjang, masih sangat banyak yang tertarik. Ada yang betul-betul tahu, ada yang sok-sok ngaku indigo tapi komentarnya agak sedikit meleset menurut saya ya. Terus ada yang komentarnya itu tepat banget, ada juga, dan ada beberapa komentar-komentar yang otomatis tersharing sama YouTube karena disambungkan dengan politik. Ya, disambungkan dengan ini presiden, dengan ini, dengan itu. Saya itu sebetulnya nggak mengarah ke situ tujuannya. Jadi mungkin subscriber lama saya sebetulnya sudah paham saya kalau saya tuh paling anti bahas politik sebenarnya di situ ya. Makanya ada beberapa komentar yang tersharing secara otomatis, terfilter secara otomatis karena berkomentar soal syarat dan lain sebagainya ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam para subscriber Big Tulus Official semuanya. Sampai saat ini sudah sampai di 17.300 sekian subscriber Big Tulus Official. Terima kasih banyak, thank you. Mas, saya doakan semoga semua selalu sehat, diberi kemudahan, kelancaran selalu. Yang lagi nonton video ini, ya Allah saya doakan mudah-mudahan yang sedang sakit. Ini kebetulan banget Ki. Kenapa Mas Tulus tuh selalu berdoa apakah dijawab atau tidak? Maaf, dijawab atau tidak, saya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, biasanya saya syuting gini, contohnya kayak sekarang kondisi saya sudah berwudu, jadi makanya saya doa. Jadi ada yang bertanya, Mas Tulus doa tuh asal seenak udelnya gitu wudu apa nggak sih? Jadi kalian pikir saya nggak punya haters? Walah, haters saya itu banyak banget. Dulu yang baik sekarang jadi jahat juga ada, dari yang memang dari awal nggak suka sampai sekarang juga ada. Jadi kadang-kadang apa doamu tuh dijabah? Aku tuh nggak peduli doaku dijabah atau tidak. Yang terpenting adalah saya mendoakan. Tujuan saya adalah melakukan satu kebaikan dengan berdoa, mendoakan teman-teman kita, mendoakan subscriber saya. Selebihnya diterima atau tidak kembali Allah yang berkehendak mengabulkan, menerima itu. Jadi apa kamu udah posisinya berwudu katanya? Lah kayak sekarang sebelum syuting aku udah duha dan aku belum bersentuhan, aku belum kentut, belum makan, belum bersentuhan dengan selain muhrimku ya. Menurut aku ya aku masih kondisi berwudu gitu loh. Makanya aku berdoa ya. Sedikit klarifikasi supaya kalian itu ndak nyinyir tok kerjanane. Oke, saya doakan mudah-mudahan untuk yang sedang nonton video ini, yang sedang sakit, semoga Allah mudahkan, Allah sembuhkan sakitnya, amin. Untuk yang sudah belum memiliki rezeki, semoga Allah limpahkan rezekinya, amin ya Allah. Untuk yang mungkin saat ini belum memiliki jodoh atau belum bertemu dengan jodohnya, semoga Allah mudahkan jodohnya, segera dipertemukan dengan jodoh terbaiknya. Kemudian untuk kalian yang belum bekerja, semoga Allah berikan pekerjaan terbaik untuk segera mungkin setelah nonton video ini, amin ya Allah. Kemudian untuk yang sudah bekerja, semoga Allah mudahkan rezekinya, berkah
barokah, diberikan bisa dimanfaatkan untuk bersedekah. Amin ya Allah. Ya, tanpa terkecuali para subscriber Betul Official yang dari Sabang sampai Merauke, di luar negeri, di dalam negeri, para TKI TKW semuanya tanpa terkecuali. Dan saya minta maaf sebelumnya, masih untuk WhatsApp yang yang chat di WhatsApp sama di Instagram masih belum bisa Mas Tulus menjawab, mungkin besok ya. Karena kemarin saya fokus ke minyak bidara dulu. Pengiriman minyak bidara itu kemarin banyak banget, full banget. Teman-teman yang mau pesan, silahkan gimana caranya Mas Tulus kalau pesan minyak bidara, langsung klik kolom deskripsi, ada nomor WhatsApp 08575413 kali 83 kali, itu khusus untuk chat ya teman-teman. Nggak bisa untuk ditelepon, sorry banget ya. Ketik nama, kemudian nomor HP, alamat lengkap, kode posnya bila perlu, kirimkan, baru nanti saya balas berapa harganya dan juga ongkos kirimnya di situ ya. Dan juga untuk teman-teman yang mau bersedekah, silakan bisa juga cek di kolom deskripsi, ada nomor rekening BRI sama Tulus Rianto. Dan alhamdulillah kemarin ada sedikit salah paham, sudah saya jelaskan ya untuk saudara-saudaraku yang di Malaysia. Semoga bisa dipahami bahwa saya tidak seperti yang kalian pikirkan. Oke? Dan insya Allah di hari Jumat akhir bulan Juni kita akan sedekah. Sudah saya pastikan kita sudah mencapai di 300 nasi box ya teman-teman ya, untuk di akhir bulan Juni 2021. Kalau memang lebih, kalau memang bisa lebih sampai ke 400 dan lain sebagainya, mungkin saya akan tambahkan lagi jadi 400 atau mungkin 300 dulu, nanti kita lanjut lagi bulan depan lagi biar ada sedekah lagi gitu ya. Nah teman-teman yang sudah bersedekah, semoga Allah limpahkan rizkinya, semoga Allah mudahkan jalur baiknya, semoga Allah tukar dengan kesehatan, keberkahan selalu. Sudah bersedekah, untuk yang belum silahkan klik kolom deskripsi, minimal 10.000, maksimalnya terserah jenengan. Sak kersone sampean, terserah. Sedekah itu bukan soal jumlah tapi adalah kemauan. Ketika kamu mau tapi ternyata jumlah duitmu cuma 10.000, ya tidak apa-apa daripada 100.000 tapi ternyata cuma pamer ya, jadi bagusnya yang semampu kamu. Dan kebetulan saya infokan sedikit, Masjid Jami An-Nur di tempat tinggalnya Mas Tulus ini sedang membutuhkan bantuan apapun, dana, semen, pasir dan lain sebagainya. Untuk teman-teman yang mungkin saja sedang memiliki rezeki dan ingin berniat berbagi rezeki atau bersedekah melalui semen, pasir dan lain sebagainya, silahkan langsung DM Mas Tulus, nomornya di deskripsi ada. Yang mau DM silahkan. Mungkin siapa tahu jenengan pengen sedekah pasir, semen untuk bangun masjid. Wah, sangat-sangat luar biasa itu. Sedekah hingga masjid, hingga bangun masjid, itu nggak akan berhenti pahalanya sampai kita meninggal nanti. Makanya teman-teman yang mungkin saja pengen sedekah, sangat pasti tunggu, DM aja di nomor yang ada di deskripsi, oke? Karena info yang saya dapatkan mulai hari ini ada pembangunan 2 menara lagi. Jadi kemarin 1 menara, 1 nambah lagi, dan insya Allah ada 4 menara yang akan dibangun di Masjid Jami An-Nur. Dan memang saat ini sedang membutuhkan bantuan, entah dana, entah semen, makanan juga boleh untuk para pekerjanya. Jadi yang pengen berpartisipasi, mungkin ada sedikit rezeki, boleh, sangat pasti tunggu ya. Saya selalu sertakan bukti ya, foto, video selalu saya kirimkan, buktinya segini. Dan untuk yang mau berkorban juga boleh. Tahun kemarin itu yang korban bisa sampai 3-4 orang tahun kemarin yang korban melalui saya di kampung saya itu, insya Allah. Dan Mas Tulus juga minta doanya, mudah-mudahan bulan ini bisa pulang ya. Soalnya Mas Wardi minta tolong pulanglah Kang, lebaran haji. Bisa kurban nggak bisa kurban, yang penting pulang dulu, yang penting kita ngumpul di rumah. Tujuannya di situ. Jadi teman-teman doakan Mas Tulus ada rezeki, bisa sempat pulang. Dan yang mau ikut berkorban lagi melalui Mas Tulus ya, Mas Tulus tunggu. Silahkan monggo kerso yang mau ya. Saya bisa memfasilitasi asal dengan asas kepercayaan aja. Soalnya saya selalu ada bukti kok, tenang. Jadi udah bukti kambingnya segini harganya segini. Aku bahas ini selalu ada kayak semacam apa ya, kayak ada semacam rintangan gitu loh. Dan ini yang saya garis bawah ini, kita bakal bahas ini ya teman-teman. Berapa menit sini? Wow, 9 menit sudah ya. Setelah sinar itu, adakah yang sudah naik ke puncak? Kira-kira adakah yang tersisa dari sinar itu? Nah, kita bahas sedikit ya teman-teman tentang Gunung Merapi tadi. Kita bahas lagi soal sinar kemarin. Dan saya tidak peduli dengan yang menceritakan ada bla 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 bla, kemudian ada maaf Eyang Sabdo Palon, terus Eyang Semar dan lain sebagainya. Saya tidak peduli dengan yang membaca itu, kemudian dengan yang lebih mengerti hal itu gitu. Jadi saya tuh tidak sama sekali peduli dengan ramalan yang lain. Kalau saya kan tidak meramal, saya mengatakan apa yang saya tahu dan apa yang ingin saya katakan gitu loh. Kalau saya tuh kayak gitu. Jadi mau jenengan samakan boleh, tidak samakan juga boleh. Dan ada sedikit komentar yang sedikit menggelitik saya. Mas Tulus, yang namanya musibah itu tidak bisa ditahan. Kalau sudah kehendak Allah tidak bisa.
Sekali lagi, kehendak Allah tidak akan bisa kita tahan. Memang kalau Allah sudah berkehendak, akan tetapi apakah salah ketika kita meminta untuk ya Allah mudah-mudahan Allah tangguhkan bencana dan juga musibah itu? Jadi ketika Allah sudah menghendaki, semoga kerso yang sudah wis kudune wis wayahe terjadi. Cuma sebagai seorang manusia yang memang kita hidup di dunia nyata, kita tahu bahwa kita punya cover banyak sekali, cover yang masuk ke kita dari berbagai macam jenis, ya toh. Cover itu Allah berikan, loh, serius, Allah itu memberikan cover kita luar biasa, khususnya Pulau Jawa. Pulau Jawa itu kayak seperti dikhususkan sama Allah untuk diberikan cover. Saya rasa seperti itu. Jadi berkaitan dengan cahaya yang waktu itu katanya cahaya, ada yang bilang itu sebetulnya meteor dan lain sebagainya. Saya kembalikan ke pikiran jenengan masing-masing. Saya tidak menyamakan ramalane, saya tidak bisa menyamakan terawangannya, saya tidak bisa menyamakan itu. Tapi dalam hal ini saya gitu loh. Ini yang saya katakan. Jadi saya nggak bisa menyamakan apa yang saya katakan. Jadi sebetulnya yes, sedang ada acara, kemudian ada sesuatu yang memang tidak menyukai adanya perkumpulan itu, kemudian ada pertengkaran dan juga pertumpahan darah. Tetapi sebetulnya secara mata batin saya lihat bukan hanya di puncaknya, teman-teman, bukan hanya di puncaknya. Dan tadi pertanyaannya adalah adakah yang sampai di puncak? Ya banyak. Jadi begini, sakralnya Merapi itu sebetulnya kan memang di atas ya, di atas, dan sebetulnya naungan yang sebetulnya itu bukan di dalam kawah, maksudnya bukan di dalam kawah Merapi itu, jadi agak geser sedikit posisinya dari gunung itu, bukan berarti di luar gunung tapi di lingkup gunung, tapi geser sedikit dari kawah. Dan itu tempat yang memang luar biasa. Sekali lagi Mas Tulus ceritakan, apakah di Gunung Merapi itu semuanya positif? Apakah Eyang Semar itu di Gunung Merapi? Apakah Eyang Sabdo Palon itu di Gunung Merapi? Apakah bla bla bla? Ada yang bilang mereka itu kan juga anak buahnya Dajjal, Mas Tulus. Itu yang saya sempat kaget. Mereka juga kan semuanya iblis. Mereka juga kan membantu Dajjal dan sebagainya. Sekarang begini saudaraku, Allah menciptakan sesuatu yang baik pasti diimbangi dengan sesuatu yang tidak baik. Allah menciptakan positif dan juga negatif. Apakah kalian pikir sekeramat-keramatnya Gunung Merapi itu semuanya isinya positif? Salah. Apakah di tempat positif tidak ada negatif? Salah. Ada positif, ada negatif. Allah menciptakan dua benda itu, dua kosakata ini betul-betul ada, betul-betul nyata. Apakah di Gunung Merapi itu betul-betul ada Yang Semar? Apakah betul-betul ada Yang Sabdo Palon misalnya? Ya, saya tidak mengatakan ada atau tidak, tapi mohon maaf saya tidak berkompeten membahas ini. Menurut saya tidak perlu saya bahas di sini karena terkait dengan leluhur, terkait dengan leluhur kita di alam gaib yang membantu kita dengan menjaga kita, mengcover kita. Buat saya ini bukan, mereka tuh tidak pernah minta reward. Aku dihargai, aku diakui, aku diginiin, enggak. Mereka tidak pernah berharap seperti itu. Setulus-tulusnya mereka. Tetapi perlu kalian tahu, ada yang bilang Eyang Sabdo Palon iya Semar, Mas Tulus, Semar iya Yang Sabdo Palon. Misalnya ada yang mengatakan seperti itu. Jujur, secara fisikly, secara pribadi saya menilai Semar, Petro, Gareng, Bagong itu adalah makhluk fiktif. Makhluk fiktif. Cuma ketika ada yang menggambarkan dirinya sebagai sosok Semar untuk menggambarkan sifat, kemudian sifat, kemudian kelakuan dan lain sebagainya, Semar tansah mesem neng ora samar ya. Saya banyak membaca itu. Kemudian blagegego kultur sadulito mel. Jadi sama ada beberapa hal-hal yang bisa kita simak sebetulnya teman-teman. Ada pelajaran dari berbagai macam filosofi yang diciptakan tadi. Saya sih tidak peduli apakah betul-betul Semar itu ada, apakah betul-betul di Gunung Merapi itu ada Yang Sabdo Palon dan segala macam, nagih janji dan lain sebagainya, akan ada musibah dan lain sebagainya, bahkan ada yang bilang mereka itu juga anak buahnya iblis. Saya tidak peduli dalam hal itu. Yang saya tahu adalah setiap kebaikan pasti ada keburukan. Setiap keburukan pasti ada kebaikan. Jadi apa kalian pikir ketika jenengan, maaf kita sebahas sedikit Bunda Ratu ya, Bunda Ratu Laut Kidul misalnya, kita sebut saja Bunda Ratu. Bunda Ratu, apakah dia tidak ada yang menyerupai? Apakah tidak ada yang bisa menyerupai beliau untuk mencoba menjadikan, hei ki aku Ratu Laut Kidul, ki aku sing iso kayak gue pesugihan, ini aku yang punya kekayaan sejagat alam gaib. Misalnya, saya bisa kasih kamu pesugihan, saya bisa kasih kamu ilmu. Apakah orang yang berilmu sifatnya seperti itu? Apakah orang yang hebat itu sifatnya seperti itu? Seharusnya orang yang hebat, orang yang berilmu tidak seperti itu. Dan maaf, Bunda Ratu tidak pernah seperti itu. Dalam hal ini mereka mengatakan,
bisa pesugihan, bisa segala macam. Jadi begini teman-temanku, kalian mengaku pernah bertemu dengan Semar, monggo. Kalian pernah mengaku bertemu dengan Eyang Sabdo Palon, monggo silahkan, saya tidak peduli. Haknya jenengan masing-masing. Tapi ketika jenengan bilang Eyang Sabdo Palon itu Semar itu, saya tidak bisa menjawab ini. Bukan bidang saya, bukan hak saya mengklaim itu. Tapi positif atau negatif, di semua tempat ada positif dan negatifnya. Ada yang mengaku Semar. Sekarang sampean pernah datang ke dukun tidak? Atau sampean pernah dengar nggak namanya keris Semar Mesem yang kecil itu? Kemis Semar Mesem, keris Semar Mesem yang katanya buat pengasihan. Kalau pada orang dulu ceritanya begitu. Kerisnya kecil. Coba jenengan buka. Ketika sudah diisi sama dukun, walaupun khodamnya tadi isinya pocong, walaupun khodamnya tadi isinya ular, ya teman-teman, karena dia bentuknya itu Semar Mesem, terbentuk mindset kita itu dia Semar. Ketika jenengan panggil seret, jenengan lihat wujud aslinya seperti Semar, akan terlihat seperti Semar. Apakah itu dikategorikan tuh Semar? Nah, jadi gini saudaraku, maksud aku bikin part 2-nya ini bukan berarti aku pengen bela diri, mengatakan kalau kamu tuh tahu semuanya. Tidak. Saya ini orang yang tidak tahu apa-apa. Saya ingin mengatakan apa yang saya katakan saja. Jadi cuman saya tidak sukanya itu ketika ada sosok-sosok yang maaf, jenengan bertemu dengan Semar, bertemu dengan Eyang Sabdo Palon, tapi ternyata mereka tuh yang salah, yang negatif, yang jenengan temui itu negatif. Tapi jenengan percayain begitu aja. Akhirnya apa? Jenengan berpikir kalau Eyang Sabdo Palon dan Eyang Semar itu jelek misalnya. Khodam. Dalam yang kita bicarakan ini adalah jenis jin, ya teman ya. Jenis jin. Jadi bukan wayangnya, tapi jenis jin yang memiliki nama Eyang Sabdo Palon dan juga Eyang Semar. Aku tuh sempat mikir, lah kok kemeruh, dalam arti secara egois saya bilang kemeruh mentok komentar lagi. Tak sok tahu banget gitu loh, kemeruwo lek lah. Sekarang ada kata-kata seputar lah Bunda Ratu Lot Kidul tuh bilang positifnya di mana Mas Tulus? Dia bisa menyediakan pesugihan. Saya bertanya sama jenengan, apa itu benar-benar Bunda Ratu Lot Kidul yang ngasih pesugihan sama jenengan? Jadi gini saudaraku, kita lari ke Gunung Merapi lagi ya, Gunung Merapi lagi. Jadi di Gunung Merapi itu dari bawah sampai atas mereka itu bertumpuk-tumpuk. Kalau menurut mata saya ya, tolong jangan disamakan dengan kata orang lain. Bertumpuk-tumpuknya begini. Nih dari dasar positif, tengah-tengah negatif lagi, positif lagi, negatif lagi, positif lagi, gitu. Jadi ketika ada orang hilang, orang meninggal di gunung dan sebagainya, apakah itu ulah-ulah jin yang negatif? Apakah ulah jin yang positif? Sekali lagi kita perlu cari tahu apa yang dilakukan orang tadi, teman-teman. Jadi kita tidak bisa mengklaim ada jin di gunung, ada setan di gunung, makanya kamu jangan macam-macam, kamu saling menghargai. Tidak ada salahnya Anda pasor saling hargai satu sama lain. Apalagi kita orang Jawa. Kalau orang Jawa itu ya ibarat kata jalan ada orang tua yang nunduk. Bareng Pak, bareng Bu, istilahnya seperti itu. Permisi lah bahasanya. Cuma ketika anak ini memang mendaki gunung tapi memang nggak bisa menghargai alam, ya bukan hanya jin, alam itu juga bisa marah sama kamu. Lah, apa kalian pikir alam itu diem? Alam itu hidup, alam itu juga berzikir sama Allah. Jadi saling menghargai, jangan salahkan siapapun. Karena di tempat negatif selalu ada positif. Di gunung pun ya sama, ada positif ada negatif. Lalu kita tarik garis besar soal cahaya tadi. Pertanyaannya piye to Mang? Aku rada lali sik, tak boco menerek. Sebentar yo. Oke, pertanyaannya seperti ini. Setelah sinar itu adakah yang sudah naik ke puncak? Kira-kira adakah yang tersisa dari sinar tersebut? Ya, begini Mas Sopo iki jenenge sing nanya iki. Ada Mas Adi Plat Adi. Waduh, Adi Plat Adi rek. Secara garis besar ketika kita menilai adakah yang tersisa dari sinar tersebut, sebetulnya tidak semua buruk. Sinar yang panjang gini Mas, kadang-kadang hasil pertempuran tadi, hasil pertempuran dari pertempuran gaib itu biasanya suka memancarkan sesuatu. Jenengan tahu, maaf bahasa kasarnya, tai besi yang kayak hasil bekas las-lasan itu. Nah,
ada sebagian bangsa jin yang ketika mereka tuh beradu energi antara negatif dan negatif. Sorry, kita ini positif, bangsa jin itu negatif ya. Tolong dipahami dulu. Jadi ketika bangsa jin itu berkelahi dan sama-sama beradu kekuatannya atau energinya, ketika digambarkan secara nyata, ketika dibekukan atau dinyatakan, bentuk mereka itu seperti tai besi. Seperti tai besi yang memang apa namanya? Secara nyata, wujud nyatanya itu adalah seperti tai besi, dan itu sedikit banyaknya agak sedikit apa ya, warnanya tidak selalu merah, tapi kadang tidak selalu kuning, tidak selalu putih, tapi kadang ada hitam, ada merah. Jadi mungkin saja ketika ya gimana mau nyari sisanya ya Mas ya. Kalau saya rasa ketika kita berbicara soal sisa namanya di kawah, kita susah dong nyari buktinya. Tapi dalam hal ini untuk partisipasi untuk mencari ke sana, saya nggak ngerti. Cuma secara mata batin ketika jenengan tanya adakah yang tersisa dan adakah yang sudah naik di atas, sebetulnya kan tempatnya bukan di atas. Sebetulnya tempat utamanya bukan di atas. Monggo kerso, lain jenengan nggak percaya silahkan cari tahu sendiri. Jadi tempatnya itu tidak bukan di atas, bukan di puncak, tetapi ada sedikit bergeser dari puncak. Di situ ada sebuah tempat yang memang tempat mereka beritu. Jadi ketika ada perkelahian di puncak, itu sebetulnya perkelahiannya ini atau salah pahamnya ini bukan langsung leluhur kita yang bergerak, teman-teman. Itu baru apa istilah ya? Anak buah, baru prajuritnya, belum yang lain lagi. Belum yang maksudnya belum biangnya, belum wong sing bukan orang yang secara nyatanya itu bosnya, istilahnya begitu, baru anak buahnya yang berkecimpung. Jadi dalam hal ini ada sesuatu yang memang kita perlu pahami, kita perlu mengerti dalam hal ini. Untuk cahaya tadi banyak yang mengartikan sini. Kenapa Mas Tulus berani jamin begitu untuk gak ada musibah? Sementara waktu saya menyampaikan apa yang katakan. Sementara tenang baik sih, karena tidak ada apa-apa. Maksudnya cahaya tadi itu tidak memberikan tanda apa-apa, bukan tanda musibah, bukan tanda bala, tapi memang itu tuh sebagai contoh kalau ya, hey, kami ini orang-orang tua kalian di masa lalu. Kami ini berjuang untuk kalian, tapi kok Indonesia bukan dibangun semakin bagus, malah kalian jadikan hal seperti ini gitu loh, malah gaduh. Nah, kegaduhan ini yang saya nggak bisa bahas sejauh apa gitu loh, karena ada banyak hal yang memang mereka pikirkan ketika mereka melihat sekarang orang tua ngeliat anak berantem terus kan jengkel lama-lama. Nah, sama halnya dengan leluhur kita, melihat pemerintah kita ini semakin hari kok kelancangan dalam arti begini, ngambil jalurnya itu sudah kejauhan gitu loh saudaraku. Jadi kayak piye yo, berambisi untuk mencapai sesuatu, kemudian mengejar sesuatu, memindahkan sesuatu semau udelnya sendiri, memberikan peraturan semau udelnya sendiri. Nah, hal-hal ini yang sebetulnya membuat mereka tuh gerah. Nah, ada sebuah benturan antara leluhur kita dengan energi-energi yang lain, sedangkan memang mereka itu maunya Indonesia tetap panas ya toh, mereka tetap mengajarkan kemungkaran, mereka tetap pengen kita tuh salah paham satu sama lain, tetapi leluhur kita ternyata membuat sesuatu anggaplah tempatnya tuh Gunung Merapi untuk mereka merapatkan barisan untuk cari solusi, ternyata tempatnya di Gunung Merapi. Nah, dalam hal ini ternyata banyak yang tidak suka ketika beliau mencari solusi terbaik, sedangkan kan memang mereka maunya ya jenengan tahulah kubu mana. Kubu yang belain kita itu sudah pasti yang di Gunung Merapi itu insya Allah yang membela kita. Nah, kubu yang dari anak buah Mbah Dajjal ini juga tidak terima kalau bisa jangan sampai ada solusi. Nah, akhirnya seperti ini, ada sebuah benturan. Jadi kalau buat saya pribadi, ini secara saya pribadi ya, cahaya itu tidak menggambarkan atau tidak memberikan pertanda untuk musibah. Belum. Untuk saat ini saya belum melihat musibah dari pertanda cahaya yang jatuh tadi. Tapi dalam hal ini tetap kita harus waspada untuk mengartikannya begini. Intinya itu bukan sinyal musibah kalau buat saya pribadi. Makanya saya berani bilang, janganlah, nggak apa-apa, tenangkan diri dulu, semuanya nggak akan ada apa-apa kok, semuanya akan baik-baik aja. Jadi saya minta kepada saudara-saudaraku semua yang menonton video ini, tidak perlu jenengan
nganggap aku edan yo monggo, nganggap aku salah juga ndak apa-apa. Cuman sekali lagi jangan salahkan mereka. Tugas kita adalah boleh kok, walaupun Allah menghendaki musibah itu akan terjadi, tetap ketika Allah menghendaki pasti akan terjadi. Tapi apa salahnya ketika kita meminta untuk ya kalau emang ditangguhkan, kalau emang terjadi jangan sampai sebesar yang sudah Allah rencanakan. Bisa kok, bisa dirubah dengan doa, asal kita betul-betul tulus ya. Bisa dirubah dengan doa. Meskipun mungkin bagi sebagian orang nggak mungkin ngerubah kehendak Allah. Yang kita rubah bukan kehendaknya, tapi kita mengurangi kadarnya ya, dengan kita meminta doa. Makanya luluhkan hati Allah, karena Allah yang punya semuanya, Allah yang berhak, Allah yang menghendaki segala sesuatu yang terjadi. Ketika Allah sudah mengatakan kun fayakun, semua akan terjadi. Jadi tidak ada salahnya ketika kita menahan diri untuk ya sedikit banyaknya tutup kemungkaran dengan sesuatu yang baik, berdoa kepada Allah, minta yang terbaik sama Allah. Kurang lebih seperti itu ya saudaraku. Nggak ngerti ini mau dikasih judul apa, part 2 atau part apa soal Gunung Merapi lagi. Tapi dalam hal ini sekali lagi, sisa cahaya adakah yang sudah naik ke atas? Sebetulnya sudah naik ke atas tapi tidak sampai di atas. Tapi alhamdulillah kita sudah mulai merasakan sedikit agak adem sedikit nih. Mudah-mudahan segera bertemu solusi terbaiknya. Dan mereka masih sering-sering bertemu di hari-hari tertentu yang memang betul Gunung Merapi itu digunakan tempat mereka untuk merapatkan diri, merapat mencari solusi terbaik. Solusi-solusi tertentu untuk negara ini semua digelar di beberapa tempat, salah satunya Gunung Merapi. Nah inilah kenapa sering banget ada cahaya dan sebagainya. Dan memang menurut pakar meteorologi juga di kawah itu kemungkinan juga masih ada percikan. Ya wajar dong, karena kan dari langit ada jatuh petir, kemudian dari dalam juga kan api. Jadi mungkin ada terlihat kilatan-kilatan yang mungkin saja terabadikan oleh kamera. Jadi nggak ada masalah kalau saudaraku. Jadi nggak usah terlalu takut. Mungkin pertanda musibah, pertanda apa. Sekali lagi minta perlindungan kepada Allah. Apapun yang terjadi sudah pasti Allah yang memberikan. Dan juga kita minta supaya meskipun terjadi, tapi jangan gede-gede banget, terus jangan menimbulkan korban jiwa. Istilahnya seperti itu ya. Sekali lagi Merapi adalah sama dengan kita, yang Merapi juga punya hati, Merapi juga punya rasa, sehingga mereka melakukan ataupun mereka juga bisa marah ketika kita terlalu mengklaim mereka juga bisa marah ketika kita terlalu menyalahkan sosok melatih Merapi tadi ya. Jadi ini ulasan saya soal Merapi lagi, mudah-mudahan menambah wawasan buat kita untuk menahan diri untuk tidak mengatakan apapun yang menurut kita bukan hak kita. Saya tahu, tapi dalam hal ini saya dilarang mengatakan. Jadi ya wes, tidak perlu saya paksa diri saya untuk mengatakan itu ya. Saudaraku, semoga bisa dipahami, semoga bisa ada yang bisa kalian ambil, meskipun omonganku agak sedikit ngalor ngidul, karena jujur aku takut, karena aku ngerasa ya aku bukan ranahku membahas ini, tapi demi sebuah satu konten, yang kedua adalah ilmu juga, wawasan buat kita. Mudah-mudahan ada yang mempercayai, suka dengan kontennya monggo, tidak suka ya tidak usah dibahas ya, tidak seneng ya tidak usah diapa-apain, nggak usah ditonton, istilahnya seperti itu. Saya berharap mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa kalian ambil dari sini ya. Mas Tulus pamit dulu, terima kasih banyak. Insya Allah ketemu lagi di vlog selanjutnya. Punya kritik dan saran, punya pertanyaan, silahkan DM di @bigtulus_bb2 ataupun klik di kolom komentar langsung aja. Terima kasih banyak, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.